Waalaikumsalam. Oke, baik. Untuk itu Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita punya pembelajaran siang hari ini. Oke, silakan. Baik teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita melakukan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan guru yang Engkau telah berikan sampai detik ini, Bapa, terima kasih juga karena kami telah sampai di sini dengan baik, Bapa. Sekarang kami akan mulai pelajaran kami, Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum itu Ibu mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada semua? Oke, kalian sudah siap mau mengikuti Ibu punya pembelajaran? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian mengeluarkan kalian punya buku catatannya, Alkitab, dan buku tugas semua ada di atas meja. Oke? Sudah? Kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, itu menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Oke, silakan Aldo. Allah memelihara ciptaannya. Iya, benar sekali. Allah memelihara ciptaannya. Nah, betul. Di dalam bab yang ini, bab yang kelima itu menjelaskan tentang kita bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Terus ada aspek pemeliharaan Allah kepada manusia apa dan apa di situ. Oke, silakan Kurnia. 1. Pelestarian, 2. Penelitian, 3. Pemeliharaan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Oke, jadi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang baru dan ingat masih berhubungan ya dengan materi yang kemarin. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang siswa di sini, anak-anak di sini, siapa yang pernah melihat bencana alam? Semua anak-anak Ibu lihat ini bencana alam. Bencana alam apa yang kalian pernah lihat? Oke, silakan ini Ibunda. Bencana apa? Bencana alam apa yang kamu lihat? Banjir. Apakah kamu mengalaminya sendiri atau melihat? Melihat. Oke. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu pada bab yang ke-6. Silakan anak-anak buka halaman 41 pada materi ini. Materinya tentang apa? Menjaga dan melestarikan alam. Untuk itu, ini anak-anak perhatikan di depan sini. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Ibu minta satu orang siswa untuk membacakannya. Silakan Apriani, Ibu minta. Apriani, membaca kompetensi dasar ini. Pemeliharaan alam dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Oke, itu kompetensi dasarnya. Ini indikatornya. Ibu minta laki-laki lagi yang bacanya. Oke, silakan Aldo. Yang pertama, mengakui pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk merusaknya melalui lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dalam Kidung Jemaat nomor 337. Oke, baik, terima kasih. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan arti penting alam bagi kehidupan manusia, dan yang kedua mengidentifikasi kerusakan alam, dan yang ketiga menjelaskan cara untuk menyelamatkan alam, dan yang keempat merancang atau membuat aksi penanaman pohon atau bunga. Nah, jadi sebentar kita akan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, untuk itu Ibu menyampaikan dulu penilaian di dalam
pembelajaran hari ini. Yang pertama, seperti yang kalian anak-anak ketahui bahwa kurikulum 2013 itu ada 4 penilaian ya. 4 penilaian yaitu sikap spiritualnya, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu Ibu akan menilai anak-anak. Dan di sebentar juga kita akan membuat suatu aksi nyata. Aksi nyata itu bentuk kepedulian kita atau bentuk wujud kita kepada Tuhan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan sekolah kita itu sangat gersang dan sangat panas. Dan sebentar kita akan menanam pohon. Anak-anak siap? Siap! Nah, coba kalian perhatikan keadaan alam yang ada di negara kita atau di sekitar kita. Ada sampah. Ada sampah. Gambar yang berikut. Ini apa ini? Penebangan hutan. Iya, penebangan pohon. Ini penebangan liar. Oke. Di sini apa lagi? Ada gambar apa? Apriani, silakan. Mendapat udara yang sejuk. Udara yang sejuk. Terus apa lagi? Apa lagi? Oke, benar sekali ya. Oke, tepuk tangan dulu buat yang menjawab. Jangan tidak bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih. Ibu akan membagikan kalian di dalam kelompok, dan di dalam kelompok ini Ibu akan membagi kalian itu LKPD. Ya, nah, Ibu membagi kalian di dalam kelompoknya yaitu 4 kelompok ya, karena kita di sini kelas ini ada 20 orang. Ibu minta 4 kelompok saja. Di dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Oke, silakan kalian duduk di dalam kelompok yang tadi berhitung. Ayo, kalian sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian ambil bahan ajarnya dengan LKPD. Oke, baik. Silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di dalam kelompok itu. Selesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Oke, silakan kalian kerja. Waktu mulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 3? Sudah, Ibu. Kelompok 4? Sudah, Ibu. Ibu memberikan kesempatan pertama bagi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok. Soal pertama, amati gambar A dan B di atas, kemudian deskripsikan pada gambar-gambar tersebut. Baik, seperti yang teman-teman lihat pada kertas ini ada gambar. Di gambar pertama, kami kelompok 4 mempunyai deskripsi sedikit bahwa ketika kami melihat gambar pertama, kami sangat hati karena banyak pohon yang ditebang, pohon membakar sembarang. Ketika kami melihat gambar kedua, kami sangat senang karena ada pohon yang lebat, daun-daun yang hijau dan indah. Dan ada orang yang banyak yang membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah teladan masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 memberikan waktu untuk memberikan pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Baik, silakan ketiga kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok ini. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Nomor 1, apa yang terjadi jika kita tidak memelihara alam? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Soal pertama, apa yang terjadi jika kita tidak memelihara alam? Akan mempunyai dampak besar sebagai bencana alam, banjir, tanah longsor. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Iya. Oke, kita memberikan tepuk tangan dulu buat semua kelompok.
Oke, baik sekarang anak-anak mohon perhatiannya di depan sini. Ibu akan menjelaskan materi ini. Sesuai dengan kalian hasil diskusinya, ada materi yang Ibu akan sampaikan berhubungan dengan menjaga dan melestarikan alam. Coba kalian membaca dulu di dalam bahan Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Oke, silakan baca. Baik, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi didikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, baik. Jadi pada bab yang ke-6 ini, anak-anak bisa perhatikan bahwa merupakan kelanjutan dari materi yang kita belajar pada bab yang ke-5. Jadi bab yang ke-5 itu tentang apa? Allah memelihara ciptaannya, dan yang ke-6 itu menjaga dan melestarikan alam. Jadi kedua tema ini saling mengait ya. Jadi alam yang diciptakan Tuhan kini mengalami kerusakan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 yang kita baca bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu semua sangat amat baik. Manusia belum kasih rusak. Nah, kemudian apa? Tiap manusia terpanggil untuk apa? Untuk turut serta memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Bagi umat Kristen, memelihara merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaannya. Itu merupakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu memberikan waktu kepada kalian keluar. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa ada satu tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan bersama-sama pada hari ini, yaitu menanam pohon dan menanam bunga. Di kalian punya depan kelas, sekarang kalian tiap kelompok ambil pohon, ada bunga, silakan kalian tanam. Baik, kalian sudah menanam pohon loh? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi tanaman yang kalian tanam di depan kalian punya kelas itu, Ibu memberikan kalian tugas selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu, nanti di dalam pengawasan Ibu, jadi kalian tanggung jawab harus disiram, harus tumbuh. Untuk itu Ibu minta tanggung jawab dari pengurus kelas itu lebih penting. Pengurus kelas bisa? Bisa. Baik, kita akan selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita akan memberikan kesimpulan bersama-sama tentang materi yang kita belajar, dan kita melakukan aksi nyata juga tentang Allah memelihara seluruh ciptaannya, dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti, bahwa Dia hanya memelihara tetapi Dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk tanggung jawab atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya adalah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan lingkungan hidup. Itu sama seperti tadi. Itu merupakan bentuk tanggapan kalian atau tanggung jawab kalian dan menjaga dan melestarikan alam, yaitu yang kita ada contoh di situ, yaitu menanam menanam yang kalian punya depan kelas. Bahwa sebagai remaja tentu juga kamu mewujudkan bentuk partisipasi kamu dalam bentuk nyata seperti yang kita lakukan tadi, yaitu menyiram tanaman. Kemudian kalian saat kalian bertumbuh, bunganya itu jangan dipetik supaya dia terus bertumbuh, mengganggu dia punya pertumbuhan. Karena kita menginginkan semua lingkungan yang bersih, lingkungan yang adem, lingkungannya nyaman, yang membuat kita asik, menjadi asli kita punya lingkungan. Pasti kalian menginginkan lingkungan yang bagus kan? Iya, Ibu. Gitu.
saling bekerja sama ya. Oke, baik. Itu saja pembelajaran yang kita akan sampai pada hari ini. Baik. Ada beberapa kelompok yang menarik perhatian Ibu dengan cara mereka presentasinya, yaitu pada kelompok kelompok petang. Ayo bangsa di sini. Ibu memberikan apresiasi bagi kalian. Kalian terus tetap semangat, tetap belajar agar mencapai kalian punya cita-cita setingginya sesuai dengan harapan yang kalian mimpi ya. Oke, baik. Satu orang memimpin kita di dalam menutup pembelajaran hari ini. Oke, sebelum menutup, Ibu sampaikan bahwa pada minggu depannya kita akan masuk pada pembelajaran bab yang ke-7 tentang nilai-nilai Kristiani ya. Jadi kalian belajar bab yang ke-7 tentang nilai-nilai Kristiani. Oke, silakan yang memimpin doa. Baik teman-teman. Baik teman-teman, sampai guru kalau kita masih jalan di mana yang kita Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan kebenaran-Mu dari Allah aja kami beberapa yang baik. Bapa,